Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Top. Hehehe. Kembali lagi ketemu saya nih. Gimana kabarnya Anji Drive? Tapi nggak bisa ngomong Anji Drive. Sekarang udah pindah ke Gokar. Oh, tadinya nge-grab car ya? Iya. Itu driver. Oh iya. Oh bukan driver. Iya. Almarhum Glenn Fredly. Almarhum lagi. Kan emang udah wafat. Iya. Emang sih saya kemarin masih ada kebingungan tentang masa lalu tentang Indonesia ya. Dan sekarang lagi ada di ini ya, Candi ya. Candi. Iya. Candi kita duduk nih di pelataran Candi Prambanan. Prambanan ya. Tiket berapa sekarang kalau boleh tahu? Untuk orang asing seorang 250.000. Oh ya. Kalau untuk orang asing 25.000. Oke. Nah, itulah kelemahannya. Kenapa? Sertifikatnya di mana, pemerintah daerah atau negara Indonesia dapat tiketnya. Sudah mulai mengkritik dia. Dia orang yang kita kritis sekali. Sabar Glenn Fredly, kita masih belum membahas tentang pemerintahan karena saya mau bertanya-tanya tentang masa lalu Indonesia di zaman dahulu. Seperti apa mungkin dari Bang Levi kolonial sekarang udah tutup nih. Iya dong. Gimana? Kami tampil beda. Iya. Ya kalau kita ngomong Indonesia, berarti kita harus membaginya. Ketika kita bicara sejarah nih, kita bagi bahwa ada periode di mana Indonesia itu masuk dalam kategori memiliki sejarah peradaban, ada aksara, ada kehidupan sistem bernegara, gitu. Yaitu kita dimulai tahun 400. Tahun 400. Ya, 400 Masehi. Masehi, ya. Di mana ditandai dengan adanya dua kerajaan besar pada masa itu. Pertama adalah kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara ya. Tarumanegara itu berada di Jawa Barat, tepatnya dekat dengan berdampingan dengan Sungai Citarum. Sungai Citarum. Citarum dan sekarang ada di Bekasi. Ya, Bekasi Utara itu. Ya. Yang kedua adalah kerajaan Kutai. Kutai Kartanegara. Berbeda. Oh, beda. Bukan Kutai Kartanegara karena Kutai Sultan, Kartanegara itu kesultanan. Iya. Ya kan? Nah, kerajaan Kutai di hulu Sungai Mahakam ini itu dicatat juga sebagai kerajaan pertama di dalam sejarah kita pada abad ke-4 Masehi, seperti itu. Jadi sebelumnya itu, sebelum ada kerajaan itu apa tuh Indonesia itu? Mungkin campuran itu dodol permen karet. Ini yang menjadi penyebab ini persoalan banyak sejarah yang hilang. Nah, gimana maksudnya? Banyak sejarah yang disimpan, banyak sejarah yang dibohongi. Karena juga kita menulis, mungkin saya bisa Kasih contoh mungkin? kasih contoh. Iya. Persolapan peradaban bahwa sejarah Indonesia disebut, tidak bisa dikatakan langsung sejarah Indonesia dong. Karena Indonesia baru dicita-citakan dan muncul sebuah nama Indonesia juga dekade tahun 1928. Iya. Lahirnya generasi yang disebut generasi muda, Zhong. Ya kan? Jadi tidak bisa dikatakan sejarah Indonesia. Yang dikatakan bisa lebih lengkap dan bijak bila disampaikan sebagai sejarahnya bangsa Indonesia. Tapi kan Ya, dengan kondisi dengan Indonesia sama bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia masih, karena peradaban itu ribuan tahun. berarti peradaban itu pun tidak termasuk sejarah dalam bangsa Indonesia menurut Ya, termasuk Lord Tangga? sejarahnya. Tapi tidak dikatakan bahwa sejarahnya Republik Indonesia atau Indonesia itu tidak bisa dikatakan dari sekian ribu tahun yang lalu. Tapi kalau dikatakan bangsanya sebagai pewaris bangsanya, is okay. Nggak masalah kan? Ya, jadi itu oke. Jadi bangsa Indonesia memiliki naruh hitungan di sejarah sejak sampaikan tadi oleh Bang Levi. Itu benar adanya. Abad ke Dihitung dari setelah abad 4 ya. abad 4. Artinya setelah Masehi. Padahal jauh sebelum itu pun sudah ada sejarah sebelumnya. Berarti Bang Levi itu termasuk zaman sejarah atau zaman Ya, kita kalau di sejarah artinya sebagai sebuah disiplin ilmu. Ya, ilmu. Itu kita
Indonesia disebutnya begini, sejarah dimulai abad keempat dan maju. Yang kedua adalah prasejarah. Sebelum abad keempat. Nah, zaman prasejarah itu setahu saya adalah zaman belum dikenalnya tulisan itu. Iya, belum dikenalnya tulisan. Bahkan mungkin belum difahami adanya keyakinan-keyakinan, agama-agama. Nah, tapi itu bisa dikumpulkan menjadi sebuah catatan kayak Bang Levi bisa bicara sekarang itu. Buktinya itu dari mana? Buktinya biasanya dari adanya temuan-temuan. Baik berupa situs-situs tempat peribadatan, adanya keraton, adanya kota. Dari situ bisa disimpulkan bahwa di tempat ini di masa lalu pernah ada satu kehidupan. Itu disebut oleh peneliti disebut arkeolog atau apa itu bahasa-bahasa. Ya nanti cabangnya lagi. Arkeologi berbicara tentang benda-benda yang dihasilkan dan ditinggalkan. Antropologi itu lebih kepada berbicara manusianya. Nanti terbagi lagi antropologi ragawi berbicara tentang manusia. Manusia artinya seperti biologi nih, susunan tulang segala macam yang membentuk manusia di Trinil ditemukan seperti apa, yang disebut manusia Jawa, ada Homo wajakensis, ya kan, seperti itu. Itu antropologi ragawi. Nanti antropologi terbagi lagi, ada antropologi budaya, ada antropologi agama. Seperti itu. Ini baru mulai aja saya udah mulai sudah. Enggak, kepalanya udah umep. Kepalanya udah umep. Ya, coba ditutupin dulu. Saya mau ngikutin bapak-bapak ini ya, pakai topi. Udah biar kayak tompel kan? Iya, lebih pada tongpes. Betulin dong, tompi maksudnya. Tompi. Tompi ini kan yang dipakai setengah buntung gini kan, itu tompi kan. Oh, itu rompi. Oh, itu rompi. Kalau ini dokter Tompi maksudnya itu sahabat saya. Ya, dokter Tompi. Perawatan di situ ya, lo? Enggak ada dokter Tompi, bukan di perawatan. Dan bukan rahasia dong. Iya. Nah, tapi secara detail nih, saya pengen tahu banyak nih. Karena menurut saya arkeolog itu bisa tahu itu tahun abad ke-4, abad ke-7 itu dari mana? Maksudnya dia bisa meneliti, wah ini dari bangunannya semennya udah lama nih, ini semen Holcim nih, semen Indo semen nih. Belum ada semen saat itu. Belum. Ya itu dari mana maksudnya? Iya, kan secara begini. Detail, sorry. Hari ini lebih mudah karena ada laboratorium. Ya. Bisa diselidiki bebatuannya tadi bukan semen, pada masa lalu umumnya menggunakan kapur. Ya, kapur tentu, sebagai tapi putih semen. telur sebagai perekat. Putih telur lebih ini lagi ya. Berarti zaman dulu juga udah ada peternakan ayam ya? Sudah ada ayam. Ayam seusia manusia, Jul. Iya. Jadi ayam itu ada seusia manusia. Yang lahir duluan tuh ayam apa telurnya dulu? Bareng. Telur ayam sama telur-telurnya. Oh, jadi ya yang lahir ayam dulu lah. Ayam dulu, bukan telur dulu. Bukan telur dulu. Ayam seperti manusia lahir saat kondisi Adam itu ada. Yang saya sebut Adam bukan satu di dunia. Itu manusianya dulu. Benar. Nabinya satu, tapi Adamnya banyak. Dalam itu ya aksen Arab. Ya. Tetapi dalam aksen Eropa bilangnya Adam. Kalau di Jawa jadinya Adem. Kalau di puncak Eden. Iya. Tapi saya penasaran dengan putih telur tadi bangunan. Jadi zaman dulu itu bangunnya bukan pakai semen pasir atau abang tukang bangunan gitu enggak ya? Pakai putih telur. Iya, pakai putih telur tentu sebagai perekat. Jika bangunan itu adalah dari tumpukan batu-batuan. Batu-batu. Seperti itu. Namun menggunakan pasak ketika bangunannya itu terbuat dari kayu atau bambu. Kalau bicara Jawa Barat, lebih banyak bangunannya itu terbuat dari bambu atau kayu. Sehingga terbukti hari ini agak misteri. Kenapa? Di Jawa Barat sejarahnya panjang, tetapi umumnya keraton yang dibangun, kota-kota yang dibangun itu dari kayu dan dari bambu. Sehingga gampang rusak, hilang seiring waktu. Berbeda ketika di Jawa Tengah dan ke Jawa Timur terbuat dari ada dua umumnya. Ada yang batu-batuan, ya kan? Ada kita menemukan beberapa candi, bangunan, keraton batu-batuan, tetapi ada juga yang dari brick, dari tanah. Maka kalau di Jawa Timur kita ketemu tuh peninggalan Majapahit banyak bangunannya warnanya merah karena itu dibuat dari bata. Tanah merah. Seperti itu. Ya, dan peradaban seperti Majapahit itu sendiri sebelumnya sudah jauh sebenarnya sudah ada. Jadi Majapahit posisi ke sini, ke sananya sudah ada.
Bingung. Ini yang perlu dikembalikan karena persoalan peradaban kita sejarah. Contoh saja lah. Contoh gimana ya? Kebadan batuan yang miniaturnya ada di Mesir. Sphinx. Orang beranggapan Sphinx itu misalkan ada pada posisi piramid di Mesir, dianggap merupakan sesuatu yang tertua. Padahal itu kalau kita hitung hasil penelitian dan juga apa yang menjadi pendapat saya, Mesir sendiri dilakukan 3000 sebelum Masehi. Pembuatan Sphinx itu. Pembuatan daripada piramid. Piramid. Tapi itu adalah merupakan miniatur daripada peradaban di Pulau Jawa, di Pulau Nyawa itu. Karena ada piramid yang lebih tua. Lebih tahu ya. Lebih tua. Iya. Akhirnya tahu. Iya, lebih tahu dan tua. Ya, bahasa boleh lah gitu ya. Nah, itu ada pada proses peradaban pada posisi 35 tahun sebelum Masehi. Itulah yang orang yang disebut sebagai Gunung Padang. Oh, itu mirip kayak piramid. Bukan mirip, itu piramid. Jauh sebelum itu Mesir. Kalau Mesir hitungannya 3000 sebelum Masehi, di sini Gunung Padang yang dimaksud sekarang kan orang menyebut Gunung Padang. Dulu mah bukan Gunung Padang, itu piramid Atlantik. Dan itu disebut adalah piramid Atlantik. Jauh pada posisi penemuan tahunnya, itu dilakukan 35.000 tahun sebelum Masehi. Berarti sudah ada peradaban sini dan sudah ada nilai-nilai pemerintahan. Tapi sejarah tadi yang disebut sejarah Indonesia, menyebarkan Salakan Negara dihitung pada abad berapa tadi? Kalau berbicara sejarah kita, abad keempat baru dihitung. Tarumanagara. Tarumanagara dihitung sebagai hitungan sejarah kita, bangsa kita. Akhirnya masa lalu tidak dianggap belum bangsa kita. Orang menyebut dengan bangsa apa itu? Lemuria lah. Bangsa Atlantik lah. Lemonilo apa? Ya, itulah lemon juga boleh lah, bangsa lemon bahasa dulu ya. Cuman sekarang disebut ada rianya. Oh, berarti kayak saya tangkap nih ya dari omongan Lord bahwa Gunung Padang itu sebelum dari piramid 35 tahun sebelum Masehi. 35.000 tahun sebelum Masehi. Itu bangunnya kira-kira dari apa, Lord? Kalau boleh. Iya, kalau bangunan sesuai penelitian dari sekarang yang masih ada runtuhannya adalah nilai kalau penggalian yang ada adalah batu-batuan. Batu-batuan. Iya. Nah, kembali lagi nih ke kerajaan tadi abad berapa sih? 7. Kita bicara abad keempat Tarumanagara. Itu Tarumanagara. Selain kerajaan-kerajaan itu sejarahnya apa lagi sih maksudnya? Kayak walaupun belum memenuhi banyak syarat untuk pembuktian-pembuktian, itu sebetulnya ada satu kerajaan yang menjadi cikal bakal daripada peradaban yang tumbuh di Jawa bagian barat, atau katakanlah yang diusung oleh etnis Sunda. Pasundan. Ya, bahkan disebut sebagai kerajaan Sunda kuno. Nama kerajaannya adalah Salakanegara. Salakanegara. Oh, saya kira Salakanegara itu kayak Salakan. Saya ngiranya gitu loh. Oh, iya. Ternyata itu adalah situs ya. Nama kerajaan. Salaka itu dari kata buah salak. Oh, makanya kerajaan itu bentuknya piramid itu. Tapi salak begini bentuknya. Iya, pokoknya kalau didirikan itu kan kayak piramid tuh. Itu mengartikan satu sistem pemerintahan. Ada tingkat strategis di atas, ya kan? Di medium itu ada tingkat pelaksana, di bawahnya teknis. Oke. Salakanegara menjadi berdiri sebagai sebuah kerajaan itu tahun 130. 130 berarti di abad pada posisi abad kedua. Penasaran. 130 Masehi. Iya. Berarti tapi orang-orang pada zaman padahal zaman itu sudah sebelumnya ada lagi. Iya. Orang-orang pada zaman itu gimana? Di Salakanegara. Nah, ini sejarah nih. Saya penasaran. Itu ketahuan namanya Salakanegara dari mana? Walaupun terkesan misteri hari ini ada kemungkinan. Misalnya gini, ya banyak saja situs-situs, manuskrip, dan catatan-catatan di masa lalu dihilangkan. Ya. Dihilangkan oleh karena waktu, punah, atau dihilangkan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menghilangkan. Yes. Salah satunya misalnya kolonial. Seperti itu. Nah, namun dengan segala keterbatasan informasi, Salakanegara ini masuk di dalam sebuah catatan seorang peneliti Yunani yang dia menetap pada masa
pada masa Mesir. Dia Yunani tetapi hidup di Mesir di Iskandaria, namanya adalah Ptolemeus. Nah, Ptolemeus membuat sebuah buku namanya Geographia. Geografi. Di situ dia mengatakan ada sebuah negeri yang disebut negeri perak. Oh, manusia silver yang di pinggir lampu merah juga dari sini. Asalnya, iya. Itu manusia perak itu. Kalau lo suka manusia apa? Ya, emas dong. Oh, kira. Ya. Yang Nah, lain. jadi kembali lagi bahwa dia menceritakan Ptolemy dalam membuat bukunya ini, Geografia ini tahun 150 Masehi. Dia menceritakan, berarti sudah ada, Ya. tentang adanya sebuah negeri yang disebut negara perak. Iya, negara perak. Bahasa Latinnya Orgire. Itu negara perak. Karena arti daripada Salaka Nagara, Salaka itu perak. Oh, perak, bukan salak itu berarti. Gitu. Nagara ya sebuah sistem pemerintahan. Negara sistem pemerintahan bumi itu Gitu. negara itu. Negara. Iya. Maka Negara, cuman sekarang disebut negara. negara. Negara itu satu. Sesungguhnya negara ini satu, yaitu peradaban pada sebuah sistem bumi. Oke. Itu disebut negara, orang sebut sekarang. Tapi sesungguhnya adalah negara. Iya, iya. Berarti Salaka negara itu kalau saya ambil kesimpulan adalah negara perak. Ya, Karena di situ ada makmur, sejahtera Dari perak. kehidupan rakyat negerinya. sorry, tapi saya belum tahu nih kalau Salaka negara ini terletak sekarang di Diyakini Salaka negara ini ada di bagian barat Jawa Barat. Jadi Ya. di wilayah Banten, Pandeglang sekitarnya. Dan Bogor. Makanya ada sampai disebut Gunung Salak. Karena ada peletakan di situ Salaka negara. benar juga bisa jadi ya. Salaka negara itu. Tapi saya nggak setuju. Hotel Salak juga berarti dari Salaka negara kan? Ya itu bagian di dalam Iya. Bogor, wilayah Bogor. Disebut sekarang dari Salaka negara turun ke Pakuan. Universitas Pakuan. Pakuan itu. Dari Pakuan, Kawali, kemudian daripada yang ketiganya adalah Galuh, mewujudkanlah cerita nanti sampai ke Pajajaran. Pajajaran Siliwangi juga. Itulah, iya. Kalau Salaka negara itu nanti masuk ke Taruman negara. Tapi Salaka negara itu termasuk yang saya tahu nih ya, Bang Levi, ada kerajaan Hindu dan Buddha doang tuh. Saya pelajari di sekolah itu kerajaan agama Hindu dan Buddha. Itu Iya. sama kerajaan Islam. Kalau Iya. Salaka negara itu berarti kerajaan yang termasuk golongan seperti apa sih maksudnya? Ya, oke. Sebelum jawab itu, tadi sebetulnya belum selesai. Oh, belum selesai. Misalnya gini, tadi kali ini bukan untuk menyangka nih, kali ini Iya, untuk membenarkan tadi pernyataan Lord bahwa kerajaan Salaka negara itu ada di Bogor. Ada 3 pendapat yang lahir mengenai di mana sebenarnya letak daripada kerajaan Salaka negara. Iya. Iya. Pertama, ada di Gunung Salak, Yes. di Itu- Bogor. Itu dimaksud ibu kotanya. Kalau wilayahnya boleh. Iya, wilayah besar. Ibu kotanya itu bertempat di Gunung Salak, Bogor. Pendapat pertama itu ya. Iya, dikarenakan pada siang hari puncak Gunung Salak itu selalu terlihat bercahaya warna keperakan. Seperti itu. Maka ada yang meyakini bahwa ibu kota Salaka negara itu di Bogor. Oh, berarti ini seperti mitos. Saya sendiri kan orang Rusia ya. Iya. Mitos-mitos orang Bogor tuh bahwa kayak di Gunung Salak kan sempat beberapa tahun lalu ada kecelakaan pesawat. Iya. Bisa disangkut pautin mungkin karena mungkin di Gunung Salak itu tiba-tiba ada silawan dari Perak gitu, mungkin bisa jadi mitos seperti itu. Bukan, lebih kepada pilot pesawat apa itu? Sukhoi ya? Sukhoi, Rusia itu kaget, nggak nyangka ada salak sebesar gunung. Akhirnya nabrak. Kena. Iya. Terus Iya. yang kedua selain Nah, dari yang kedua kita ambil akarnya. Pandeglang. Kita tahu hari ini ada Pandeglang kan? Yes. Pandeglang itu Banten. adalah dari kata pandai. Pandai apa? Pandai membuat gelang. Iya. Artinya apa? Negeri ini terkenal dengan orang-orang pandai yang bisa membuat perhiasan-perhiasan. Karena negeri ini kaya akan perak. Seperti itu. Itu yang pertama. yang kedua Yang kedua adalah, tahu kan Pelabuhan Merak?
Tahu. Merak itu berasal dari kata membuat perak. Oh, cocokologi nih. Enggak. Ini sebenarnya. Pendapat Namun valid ya? pusat kerajaannya berada di yang hari ini waktu itu pernah tahu nggak bukan kasus tsunami Iya. tsunami di Rangkas Tanjung Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Di sanalah pusat kerajaan Pelabuhan. Salakanagara yang kedua. Yang Versi kedua. Versi kedua. Versi ketiga? Mau tahu di mana? Hmm. Gimana? Letaknya di Condet. Condet. Makanya di sana ada Kita dulu nih. ada apa? kebun salak Salak. banyak. Oh, ini bercanda. Humor bapak-bapak. Ya, saya serius. Condet. Ya. Ya jangan serius-serius banget Iya. atau teuing. Emang ya. cuman ada di Condet, Kalau- kebun salak. Kan banyak di Banyak, daerah lain di banyak. Jawa, Iya, di Kalimantan, iya. Sumatera. Banyak. Tapi saya mau nanya Lord nih. Iya. Apa ada pendapat lain menurut Lord Salakanagara itu letaknya dan sejarah-sejarahnya Kalau letaknya tadi yang saya sampaikan bahwa Salakanagara yang dipercaya Lord ada di yang Gunung Salak? berkaitan dengan, jadi biasanya pemerintahan di sistem dulu, khususnya leluhur-leluhur kita ataupun juga para wali ya, sebut manusia itu dengan wali-wali Allah lah ya, wali-wali Tuhan. Itu kalau berbicara tentang pemerintahan atau sistem pemerintahan, dia kalau di atas sekalian di gunung. Tapi berbicara tentang kaitan kalau nggak di gunung berarti ada di pantai. Jadi ada dua pilihan wilayah. Wali itu. Iya, sampai sekarang artinya leluhur-leluhur kita itu disebut wali Allah tadi. Bahwa proses tatanan pemerintahan termasuk pembahasan tentang hal-hal penting tentang kemanusiaan, apakah tentang berkaitan sejarah, apakah berkaitan dengan tatanan manusia ya. Itu pasti mereka berkumpul pada kekuatan kalau di tingkat atas sekalian, Di gunung yaitu sekalian. di gunung. Karena di sana ada rahasia Tuhan. Orang menyebut misteri. Begitupun kalau berbicara tentang di bawah, sekalian dia ambil di Laut, pantai. posisi pantai. Makanya tadi yang Salakanagara munculnya kejadiannya ibu kota yang ada di tadi atas, dia ada di tadi ada di Gunung Salak tadi kata Bang Levi. Kemudian ada yang kedua di apa tadi? Pandeglang. Pandeglang. Yang ketiga ada Yang ketiga di Condet. Condet. Nah, itu yang Condet saya nggak ikut tuh. Cuma Tapi kita bisa tahu saja Condet karena adalah banyak kebun salak. apa ya, Condet kalau dia dicocol net. Aduh, ini bapak-bapaknya sering begadang nih. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi lebih ini bahwa posisi ibu kota selanjutnya ada justru ada wilayah Bekasi yang dikatakan pada posisi Citarum, yaitu perbatasan sekarang. Ada di Citarum bagian antara Kerawang dan Bekasi. Itu merupakan bagian daripada pusat peradaban di tingkat setelah abad dari Salakanagara ke Tarumanegara. Makanya sekarang ada namanya satu daerah di sana, ya, di mana Lord pernah bagiin tanah banyak sama rakyat sana. Berapa Itu kalung? Berapa kalung? Tarumajaya. Menjadi Tarumanegara menjadi Tarumajaya. Maka situs itu peradaban setelah pemunculan, ya, berkaitan peradaban ketika munculnya setelah dari peradaban Eropa ya menuju pada proses peradaban pada tingkat dewa mataharinya itu adalah ke Bandung, yaitu ada pada posisi di Tangkuban Perahu. Maka pembagian pada posisi wilayah ada bersaudara tiga kekuatan tadi udah saya singgung, yaitu ada Pakuan Pajajaran, ada Kawali Pajajaran, ada Galuh Pajajaran. Itu bersatu akhirnya membangun disebut Kerajaan Pajajaran. Itulah abad yang pada akhirnya menerima dari nilai perjalanan jauh sebelum Masehi sampai ke Masehi, mulai beraturan kepada sistem tatanan pemerintahan di situ. Nanti ada sisi kelanjutannya. Kirain saya ada CCTV. Iya. Oke, sekarang saya penasaran nih sama lanjut buat pertanyaan. Ini sih saya ada dari tadi di kepala saya, kenapa ya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu nggak awet gitu? Maksudnya nggak sama. Ada sih sekarang kan kerajaan kayak di Surakarta ya, masih ada kesultanan-kesultanan di daerah. Kalau hari ini memang sudah ada tipsnya untuk cara mengawetkannya. Caranya? Pakai formalin. Yang jelas sih merawat, menguri-uri dengan budaya.
Tapi kata pun dengan kondisi segiri, ya tadi itu benar formalin. Oh, Karena formalin ada singkatannya itu. apa? Ya, nanti pikirkan sendiri. Dia yang lempar jok, saya nanya, pikirkan sendiri, pusing. Ya, itu adalah batas perbatasan. Pada ketika tatanan keberadaban soal kedaulatan kerajaan-kerajaan sedekade waktu Perang Dunia I berakhir pada proses Perang Dunia Kedua, adanya bom Hiroshima Nagasaki, maka setiap tatanan kerajaan dinolkan. Di Indonesia. Ya, bukan di Indonesia, seluruh. Tapi masih ada itu di... Itu sistemnya diperbarui kembali. Ya, titik akhirnya kembali kepada peradaban di Jawa. Yaitu pada tatanan di Bandung itu tadi. Yaitu tadi batasnya itu sekarang 75 tahun lewat 1 tahun ini. Iya, tapi Sudah. contohnya Itu gini. maksudnya kerajaan-kerajaan tidak punya kekuasaan kedaulatan. Boleh dirawat sekarang untuk di Indonesia ya. Dirawat. Untuk negara lain pun tetap diperbarukan. Sekalipun ke Malaysia ataupun Iya, negara-negara lain diperbarukan pada saat gini, itu. Lord. Jadi pertanyaan saya tuh kayak di Thailand. Kerajaan Thailand kan kayak patuh banget tuh rakyat-rakyat Thailand sama raja-rajanya. Terus kayak di Inggris, di UK, Ya, itu sistemnya, United sistem Kingdom pemerintahan kalau itu. masih sangat menjunjung tinggi nilai kerajaan. Thailand sekarang namanya Thailand, dulu sih Muang Thai. Wah, ini balik lagi episode 2. Ini nonton lagi episode 2. Ini episode 3. Muang Thai itu bahasa Sundanya buang. Ya udah. Iya. Muang, iya. Iya, saya udah tahu itu. Iya. Soalnya dari episode 2 ada saya putar itu. Iya. Saya tanya ini dulu Iya, ya. iya. Glenn sama Glenn. Sebagai arwah penasaran silakan bertanya. Iya, kenapa kerajaan kayak Pangeran Williams kan masih mempunyai kekuasaan dan power tersendiri kan Iya. terhadap rakyat, dan dia juga punya privilege tersendiri kalau datang kemana dia punya privilege. Iya. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada kayak di Jogja kan, Kesultanan Jogja, Surakarta, tapi nggak overpower seperti di luar negeri. Mungkin ada pendapat dari Bang Drive nih. Iya, jadi gini, kan kita nggak bisa head to head mengacu bahwa ketika hari ini eksis masih ada kerajaan Jepang, kerajaan Thailand, bahkan Malaysia kerajaan, Oh iya. ya kan? Inggris, Spanyol, dan lain. Kita nggak bisa ngacu seperti itu. Kita sudah sepakat bahwa ketika 17 Agustus 1945, maka seluruh negara-negara yang ada di Nusantara ini mengangkat satu konsensus bersama untuk membentuk satu bangsa baru, bangsa Indonesia. Maka dengan sendirinya status mereka kemudian berkurang. Ya kan? Kan kalau bicara negara di sini kan negara itu bisa berbentuk republik, negara berbentuk monarki, ya kan? Kerajaan. Kolonial. Jadi negara memiliki banyak bentuk. Nah, Indonesia ini pada mulanya dahulu adalah terdiri dari negara-negara. Oh, pecahan-pecahan negara terus kembali disatukan. Bukan pecahan, tidak ada yang pecah. Karena Karena memang tidak ada Indonesia. Ini adalah negara-negara, jajaran negara-negara yang kemudian mengangkat satu konsensus bersama. Mari kita melebur menjadi sebuah bangsa baru. Dulu namanya mandatnya RIS. Sekarang diangkatlah nama RIS, Republik Indonesia Serikat, dari UN, Komite Indonesia, UNCI, ya. Lalu kemudian sekarang disebutnya adalah, kita sepakati adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai itu. Oke. Itu kalau menyangkut soal itu tadi. Jadi gini, Salaka Negara sendiri juga sebetulnya belum selesai nih. Oh, masih banyak. Iya kan? Ya. Karena kenapa? Menarik untuk dikupas tentang Salaka Negara. Bahwa Salaka Negara tadi masuk dalam catatan seorang ilmuwan Yunani. Tahun 150 Masehi. Pada tahun yang sama, seorang ilmuwan Cina dari dinasti Han Timur juga membuat laporan, yaitu Raja dinasti Han Timur sempat datang ke satu negeri yang disebut adalah Salaka Negara dan memberikan pinjaman stempel terbuat dari emas. Dia menjumpai rajanya yang memiliki gelar Tiao Pian dalam bahasa Cina. Tiao itu artinya dewa, Pian itu artinya
emas. Maka dalam bahasa Indianya disebut sebagai Dewa Warman. Itu menjadi raja pertama. Ya, Dewa Di Salaka Negara. Berarti Dewa Tadi menarik Warman. nggak Condet? Condet menarik, tapi Karena kayaknya kenapa? banyak parfum juga di sana. Iya, tentu. Itu ya keturunan Salaka Negara juga. Iya, berarti gitu. para penghasil parfum juga keturunan Salaka Negara ya. Salaka Negara. Yang saya mau bilang kenapa Condet menjadi salah satu ini. Tapi ini beneran, Condet. Iya, begini. Iya. Jadi Tadi yang dimaksud Dewa Warman, itulah yang disebut Deva Warman. Itu ada nanti apa prasastinya. Deva Warman. Coba boleh dilanjut yang Condet. ya, jadi dahulu kala hidup seorang kepala suku namanya Akitirem. Akitirem ini tinggal di tepi Sungai Ciliwung. Dia punya putri, anaknya namanya Dewi Pohaci. Kemudian dinikah sama seorang putra mahkota yang datang dari daerah India Selatan. Datang dari India Selatan. Karena dinasti mereka di India Selatan dimusnahkan. Datang dan menikah dengan putri dari Akitirem. Baru dia mendirikan kerajaan Salaka Negara. Salaka Negara. Dengan gelarnya dia sebagai Dewa Warman pertama. Iya. Ini di Condet. Iya, kenapa? Karena sepanjang Sungai Ciliwung dengan anaknya menuju Tanjung Priok, Tanjung Priok. ada satu sungai namanya Sungai Tirem. Oh, karena Seperti mengambil nama itu. dari itu. Ini persoalan pertama. Tadi memperlengkap Iya. penjelasan dari Lord. Begini, pada umumnya di dunia ini pusat pemerintahan, kerajaan, ya kan, tempat interaksi manusia antara raja dengan rakyatnya, antara rakyat negara tersebut dengan bangsa asing, itu cuma 2 tempat. Yang pertama, kalau dia di pinggir laut, maka kota yang dipilih pasti di pinggir laut. Pinggir laut. Ya. Yang kedua, kalau dia di pedalaman, maka kotanya di pinggir sungai. Pinggir sungai. Mau lihat Mesir dengan luksornya, dengan segala sesuatunya, pasti di tepi sungai Nil. Ya. Kalaupun dia pindah, Alexandria di pinggir laut. Bicara tentang Babilonia, Mesopotamia, itu di tepi sungai Efrat. Bangsa apapun ribuan tahun akan selalu memilih kehidupan ibu kota negara kalau tidak di tepi laut, Di tepi sungai. di tepi sungai. Karena ini adalah jalan akses. Karena zaman itu Menteri Perhubungannya menggunakan laut atau air itulah sungai itu sebagai perjalanannya. iya, Iya, perjalanan. Hubungan antara Transportasi. negara. Transportasi. Oke. Terima Paham kasih. ya? Paham. Satu lagi nih, Oh, sebelum satu kita lagi. selesai. Nambah, Oke. nambah. Bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan yang tinggi, spirit, tahu kan spirit? Tuhankah, dewa-dewakah, itu selalu berada di tempat yang tinggi. Maka tidak pernah ada ibu kota di tempat yang tinggi. Yes. Tempat yang tinggi itu harus berbentuk gunung. Gunung. Apakah itu kemudian disimbolkan oleh buatan manusia, piramid, atau gunung itu sendiri. Yes. Maka di puncak gunung itulah bersemayam spirit. Yes. Atau Tuhan-Tuhan yang difahami Tuhan. oleh setiap bangsa. Ya. Gitu. Maka tempat peribadatan akan selalu berada di tempat yang Yes, tinggi. yang tinggi termasuk pada cerita Egypt itu tadi yang piramid Mesir, datanglah ke sini pun nyari tempat tinggi itu tadi disebut kepada dewa mataharinya. Dewa. Dan itu tadi Sri Pohaji tadi, Iya. Ratu Sri Pohaji itu menghasilkan negara-negara berkembang di Timur Tengah di sana. Kalau di sini negeri kita disebut negeri selatan, makanya di sana ada Turki, turunan Kidul. Ketawa tuh semua. Kidul itu. Kalau Kidul ya sini, ya Dibantu turunan dong. sini. Iya. Maksud turunan Bandung itu Kidul. Iya. Itulah Oke. yang dimaksud. Siap, terima kasih Yes, oke. Lord Rangga Oke. atas pencerahannya. Terima kasih ya. Bang Levi Iya, juga. Tunggu, nanti Ya. kita bahas lagi. Yes. Selain itu ada Barus, Wah, ada banyak hal yang Atlantis, iya. banyak yang kita bahas Ini tentang baru Indonesia. kita Ini baca masih- kulit-kulitnya dulu Ya. lah. Oke, terima kasih buat Bang Levi dan juga Lord Rangga telah memberikan diskusi-diskusi yang cukup berbobot walaupun saya tidak ngerti dikit. Mohon maaf ya. Tapi Ya, lumrah cukup lah. pentinglah sejarah. Mulai sekarang saya akan mempelajari sejarah. Mulai dari sejarah saya dari kecil itu seperti apa.
Oke, terima kasih. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Kali aja kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komen. Insya Allah nanti dibantu sama Lord Fengga dan Bang Levi buat dijawab. Amin. Sejarah adalah history. Bapak-bapak ini adalah misteri. Top. Saya balik dulu ya. Oke. Ibu saya nungguin tadi, saya disuruh beli sayur. Ya, maaf nggak bisa kasih ongkos.